Baik sahabat podcast, jumpa lagi bersama kami. Kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Indri. Ibu Indri adalah penyuluh dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia. Ya. Terima kasih Ibu Indri sudah hadir di studio. Nah kali ini kita akan sama-sama coba menyampaikan edukasi soal kanker ya Ibu. Ya. Iya Bapak. Nah sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin Ibu bisa jelaskan dulu ini kanker ini seperti apa Ibu? Kanker itu kan perubahan sel ya, perubahan sel yang dari normal awalnya lalu menjadi tidak normal, artinya abnormal. Nah di situ nanti ada metastasis. Jadi sel kanker tadi bermetastasis, ya masuk melalui pembuluh darah, lalu sampai ke otak kita. Nah setelah sampai ke otak dia akan mudah penyebarannya, artinya semakin cepat lagi, bisa ribuan kali lipat tumbuhnya di organ-organ tubuh kita lainnya, gitu. Ini ada beda tidak antara kanker dengan tumor Ibu? Oke. Nah, jadi ya metastasis tadi yang ditumbuhinya itu tumor tadi, benjolan tadi, gitu ya. Benjolan dua jenis Bapak. Ada jinak, ada ganas. Nah, kalau jinak tentu lambat pertumbuhannya. Tapi kalau tidak kita obati, tidak cepat ditangani, bisa nanti berubah menjadi tumor ganas. Ganas tadilah yang disebut dengan kanker. Jadi tidak semua tumor ini bisa jadi berubah Ibu? Tidak, tentu dari jinak dulu dia Bapak. Jadi kalau misalnya ada tumor begitu, kalau cepat penanganannya bisa diobati, bisa disembuhkan. Oke, bisa disembuhkan ya. Itu dia. Nah, kira-kira apa penyebabnya sampai kemudian kanker ini bisa tumbuh dalam tubuh manusia gitu? Oke. Jadi faktor utama ya dari kanker tersebut ya salah satunya ya genetik ya, kimia dan fisika. Kalau misalkan kimia, polusi udara yang ada di lingkungan kita, asap pabrik, asap kendaraan, yang paling dekat asap rokok. Ya. Nah terus kalau kimia, fisika ya, radiasi seperti HP ya, atau yang infokus, laptop yang ada radiasinya atau gelombang-gelombang elektromagnetik. Nah, berikutnya makanan dan minuman yang ada zat karsinogen. Ini yang paling banyak di zaman sekarang Bapak ya. Zat karsinogen itu salah satu formalin misalkan. Formalin itu biasanya dapat untuk pengawet mayat ya. Nah, tapi banyak di makanan kita, salah satu ikan asin, ya, ikan untuk pengawetan kering. gitu ya, yang makanan yang diawetkan ya. Yang diawetkan. Atau juga beras juga ada yang menggunakan formalin. Bisa sangat berbahaya. Kita kenal dengan beras plastik. Nah, kalau borak pasti Bapak tahu tuh, seperti pengenyal ya. Di bakso, sosis, tahu itu juga biasanya. Ini yang biasa bikin. Ya, yang memicu makanan olahan-olahan seperti junk food atau seperti penyedap rasa, pemanis buatan dan pewarna buatan. Kalau misalnya Ibu tadi bilang asap-asap rokok ya, yang paling sering itu kenapa bisa gitu memicu? Polusinya tadi. Ada asap dalam asap rokok gitu ya? Tentu, ada nikotin, ya, senyawa kadium pada rokok. Sehingga bagi yang perokok aktif, bahkan juga ada istilah ya, perokok pasif itu jauh lebih beresiko dari perokok aktif tadi. Kenapa? Itu 2 kali lipat menghirupnya. Dikeluarkan dulu sama perokok aktif tadi, nah kita hirup kembali. Gitu. Jadi sangat berbahaya ya. Tentu. Oke, nah kira-kira nih di Indonesia atau bahkan di dunia ya, kira-kira kanker jenis apa saja yang sering kali ditemui ataupun ya, diderita oleh manusia atau masyarakat? Untuk perempuan tentu kanker serviks Bapak. Ya, rentan ya. Kanker leher rahim pembunuh nomor 1 di dunia. Untuk laki-laki ya kanker prostat tadi. Gitu. Prostat ya. Itu ya, dan itu banyak ditemukan di Indonesia juga ya Bu ya. Tentu iya. Beberapa kasus itu banyak sekali. Nah, bagaimana kira-kira kita untuk mendeteksinya? Kita sebagai atau adalah mengalami gejala-gejala awal gitu Bu. Untuk kanker serviks kita kan ada pap smear dan IVA test. Itu disarankan bagi ibu yang sudah berhubungan, ibu yang sudah menikah, minimal sekali dalam 1 tahun, paling bagus sekali 6 bulan. Itu pap smear dan IVA test. IVA test di setiap puskesmas ada.
Nah itu selalu kita himbau, artinya apa? Biar kita tahu ya bakteri apa yang ada di leher rahim kita tadi. Kalau untuk prostat bagaimana Bu? Untuk prostat sekali lagi kenali gejalanya, karena maaf untuk deteksi dini alatnya tadi kan maaf belum ada gitu. Oke. Itu gejala awalnya seperti apa Bu? Ya yang kita bahas tadi di awal, kanker prostat salah satunya ya nyeri di punggung, nyeri di pergelangan paha, atau air kencing ya terus menerus. Artinya yang khas begitu Bu ada? Keluar darah, biasanya darah, keluar darah melalui air kencing tadi atau sperma tadi. Berat badan juga turun drastis. Berat badan ya. Itu berarti itu sudah harus cepat penanganan gitu ya Bu. Tentu. Kita harus ke mana saja kira-kira di pusat pelayanan kesehatan di sekitar kita ini sudah ada untuk itu. Maksudnya di Manokwari itu bagaimana Bapak? Tentu ada spesialis seperti dokter urologi ya. Gitu. Oke. Untuk prostat. Untuk pencegahannya seperti apa nih Bu? Preventif sedini mungkin, tidak prostat aja, semua jenis kanker itu ada dua cara. Preventif dari dalam dan dari luar. Nah kalau dari luar nggak jauh-jauh dari pola makan Bapak. Pola makan ya? Pola makan. Ya pola makan yang sehat dan teratur, konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur-sayuran, hindari yang berlemak tinggi seperti daging tadi, hindari rokok, ya zat pengawet, hindari ya. Lalu terakhir nanti olahraga secara teratur gitu. Jadi itu untuk pencegahan ya? Itu dari luar saja. Dari luar. Nah bagaimana dari dalam? Ada vaksinnya tadi. Kalau untuk serviks HPV ya. Lalu kita juga sarankan ada beberapa tanaman-tanaman alami yang mengandung zat anti kanker. Oke. Ada ya tanaman-tanaman alami yang mengandung zat anti kanker. Itu penelitian dari Profesor Dr. Hembing Wijaya Kusuma, pakar herbal beliau. Berarti sudah ada uji Ya, klinisnya. Iya. Ya. Tanaman apa saja itu Bu? Benalute, keladi tikus, sama temu putih. Oke. Temu putih ini yang paling mudah biasanya didapatkan di masyarakat. Oke. Itu sudah terbukti ya secara klinis. Iya. Itu kira-kira untuk pengobatannya itu konsumsinya seperti apa tuh Bu? Kita kan preventif ya, pencegahan dulu. Ya. Untuk benalute, jadi benalute itu ada ribosom sebesar 50% saja. Itu pengolahannya, kumpulkan benalu yang tumbuh di teh ya, bukan di kopi, bukan di jeruk. Nah, nanti jangan salah olah. Dipotong-potong benalunya, keringkan dalam ruangan. Nah nanti kalau sudah kering haluskan, hasilnya ya seperti serbuk teh. Nah untuk minum pencegahan 1 sendok teh seduh tanpa gula, airnya 250 ml. Nah jadi minum sekali sehari ya sesudah makan, bagus malam hari selama 6 bulan rutin, tidak boleh bolong. Ini khusus benalu yang di teh ya? Benalu yang tumbuh di teh gitu. Beda ya Ibu ya? Tentu beda ribosomnya tadi. Ya, ribosom. Jadi jangan sampai salah ini ya. Kalau yang tanaman lainnya itu keladi tikus itu agak ribet sih karena gatal ya. Biasanya ibu-ibu paling tahu nih, keladi tikus itu sejenis bunga, tunasnya seperti ekor tikus. Jadi pengolahannya karena gatal, kita harus rendam dulu dengan air kunyit selama 1 malam untuk menghilangkan getahnya tadi. Keringkan juga dalam ruangan. Nanti kalau sudah kering haluskan, dosisnya sama dengan benalu teh. Gitu. Yang paling bagus temu putih. Temu putih karena ribosomnya 95% gitu. Jadi itu tingkat ininya berhasilnya lebih tinggi atau? Iya, kemungkinan keberhasilannya lebih tinggi karena ribosomnya jauh lebih tinggi dari tanaman yang sebelumnya. Oke. Jadi itu efektif untuk mencegah ya Ibu. Mencegah. Kalau misalnya sudah terdeteksi, untuk mengobati bagaimana Ibu? Untuk pengobatan artinya dosisnya lagi yang kita tambah. Contoh pencegahan kan 1 kali sehari, pengobatan bisa diminum 3 kali sehari. Nah bahkan ada beberapa kasus juga yang sudah di kemo, yang sedang fase kemo, itu minumnya 3 kali 2, berarti 6 gelas sehari. Nah cuma konsepnya ya harus sabar, ya rutin, continue, sabar sampai benar-benar penyakit tadi selesai. Tetap uji dokter, tetap tetap kita periksa agar tahu ada nggak kemajuan dari
ini tadi gitu. Pengobatan tadi. Ya. Wow, luar biasa ya. Ternyata dari tanaman herbal ini ternyata bisa juga untuk mengobati penyakit-penyakit bahkan seperti ini ya. Baik, Ibu, terkait dengan sosialisasi ini, bagaimana perubahan mindset misalnya dari masyarakat? Apakah ada hal-hal yang kemudian seperti apa ya? Tunggu Kadur. Maksudnya ada tidak tantangan begitu dalam hal pemberian informasi, mengedukasi masyarakat seperti itu untuk memahami tentang bahaya kanker ini? Tentu ada. Jadi ada beberapa pengalaman biasanya kalau di lapangan ya Bapak ya. Untuk sosialisasi ini di semua tempat, di instansi ya pemerintahan maupun non pemerintahan, semua tempat. Artinya di mana yang terkumpul kita penyuluhan. Nah, kadang kita masuk di sebuah tempat, satu tempat kan tidak semua yang bisa menerima ya. Untuk apalagi cervix ya, itu kan masih tabu. Kanker payudara seperti itu. Nah, kadang di lapangan itu Pak, maaf masyarakat tadi maunya berkumpul, maaf kalau sudah bagi-bagi sembako gitu. Iya, okay. Itu yang agak sulit ya. Itu yang sulitnya. Sementara ini edukasi. Iya. Edukasi itu untuk salah satu menekan dari penyakit ini ya edukasi. Karena tidak semua kita tahu gejalanya. Jadi kanker itu bisa nggak disembuhkan? Bisa kalau kita tahu gejalanya sedini mungkin. Gejala awal. Iya. Berarti ini selama ini dari berbagai pihak, dari pemerintah juga ya sudah, maksudnya sudah berupaya maksimal. Hampir rata. Se-Indonesia Bapak. Se-Indonesia, Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia. Kalau dari pemerintah sendiri kira-kira program-program apa saja ya yang sudah menggandeng pihak-pihak dari yayasan untuk salah satu kita ada bakti sosial. Nah biasanya itu ada kerjasama dengan pemerintah, ada juga yang pure dari yayasan saja. Jadi ada sedikit dana santunan untuk pasien-pasien kanker yang tidak mampu yang kita temukan di lapangan. Jadi memang pendampingan untuk penderita kanker ini juga perlu ya Bu? Iya tentunya. Apalagi dalam saat ekonomi ya, yang keadaan ekonomi mereka seperti itu. Baik, mungkin yang terakhir ini Ibu, kira-kira harapan untuk ke depan nih kepada masyarakat biar lebih aware lagi, lebih peduli lagi, sehingga pada saat informasi itu dibagikan mereka tidak merasa tidak peduli atau seperti itu. Kira-kira harapannya bagaimana nih Bu? Kita edukasinya lagi nih yang ditekankan, ya tentu langkah awal edukasi, sosialisasi ini di semua tempat. Ya harapannya masyarakat bisa sadar bahwa sakit itu mahal harganya, ya Pak ya. Benar, ya. Sakit itu mahal harganya. Kalau sudah sakit itu susah sekali disembuhkan. Ya, sehat itu penting ya Bu. Sehat itu penting. Artinya pencegahan. Pencegahan sudah siapapun kita itu bisa terkena penyakit karena tidak tahu ya kapan datangnya. Gitu. Jadi kalau misalnya pas sudah kena berarti harus secepat mungkin ya Ibu. Secepat mungkin. Jangan banyak kasus kanker ini sudah stadium lanjut Bapak. Benar, Ibu. Itu di rumah sakit rata-rata stadium lanjut. Baik. Jadi harapannya seperti itu dan kita berharap ya Ibu ya, semoga saja dengan semakin gencarnya pemerintah juga dari stakeholder terkait untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat sehingga kedepannya angka penyakit kanker ini semakin menurun, iya. Semakin turun dan bukan tidak mungkin bisa dihilangkan begitu ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Indri dari penyuluh dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia sudah berbagi ilmunya bersama kami di sini, berbagi waktunya. Terima kasih. Iya. Dan sampai di sini podcast dari Manakwari. Terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi di topik podcast lainnya.